Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat makanan yang telah dilumatkan atau dihancurkan di dalam rongga mulut itu masih belum bisa diserap oleh dinding usus halus. Nah, supaya bisa terserap oleh usus, maka makanan diubah terlebih dahulu menjadi sari makanan yang mudah untuk larut. Nah, dalam proses ini diperlukan beberapa enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, pencernaan dengan bantuan enzim ini disebut dengan pencernaan kimiawi. Oke. Nah, pencernaan kimiawi di video ini akan kita bahas. Apa sih maksudnya pencernaan kimiawi? Pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan buat mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap oleh sel-sel tubuh, atau pencernaan kimiawi bertujuan memecah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih kecil lagi dengan tujuan supaya bisa terserap oleh sel-sel tubuh. Oke. Nah, pencernaan kimiawi itu ada di sistem pencernaan pada manusia yang dipelajari antara lain oleh siswa SMP Negeri 1. Antara lain anak-anakku SMP Negeri 1 Tarik. Oke. Pencernaan makanan adalah proses mengubah ukuran makanan dari semula yang berbentuk kasar, besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, dan selanjutnya makanan dipecah dari molekul yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan menggunakan enzim yang dikeluarkan dari saluran pencernaan. Nah, proses mengubah ukuran makanan dari yang semula berbentuk besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus ini merupakan tujuan dari pencernaan mekanik. Sedangkan proses makanan dipecah dari molekul yang kompleks atau senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim, di mana enzim itu dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar pencernaan. Ini adalah tujuan dari pencernaan kimiawi. Nah, di video ini saya tegaskan lagi membahas tentang pencernaan kimiawi. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu saluran pencernaan. Jadi mulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, kemudian ada duodenum ya, usus 12 jari, kemudian usus halus, usus besar, rektum, anus. Perlu kalian ketahui bahwa duodenum bisa kalian perhatikan, kemudian melanjutkan ke usus halus. Usus halus di sini adalah ada yeyunum, ada ilium. Jadi duodenum, yeyunum, ilium ini termasuk usus halus. Ya. Nah, untuk pencernaan secara kimiawi itu berlangsung di rongga mulut. Mengapa di rongga mulut? Di rongga mulut itu ada namanya kelenjar ludah yang menghasilkan air liur, di mana di dalam air liur itu ada namanya enzim amilase. Kemudian di lambung ini bisa disebut juga selain saluran kelenjar lambung, karena apa? Menghasilkan enzim. Ada 3 macam enzim: asam klorida atau HCl, pepsin, dan renin. Kemudian ke bawah lagi di duodenum itu mendapat enzim dari kelenjar pankreas. Perhatikan di pankreas. Nah, pankreas ini memproduksi 3 macam enzim. Ada tripsin, ada renin, ada lipase. Nah, jadi pencernaan kimiawi berlangsung di mulut, di lambung, kemudian di duodenum. Begitu. Nah, kalau sudah pencernaan mekanik sudah berlangsung, kemudian dilanjut kimiawi, maka makanan yang sudah tercerna dua-duanya itu nanti akan masuk di usus halus berikutnya setelah duodenum, yaitu
yeyinum dan ilium. Di situ nanti terjadi penyerapan. Sampahnya masuk ke usus besar, keluar melalui anus, tapi sebelumnya ditampung dulu di rektum. Itu. Nah, ada kelenjar lain yang membantu sistem pencernaan, yaitu pada hati. Itu diproduksi yang namanya cairan empedu. Nah, cairan empedu itu ditampung di kantong empedu. Ini juga membantu proses pencernaan di duodenum. Oke, kita mulai yang di mulut. Di mulut itu ada 3 pasang kelenjar ludah atau saliva. Bisa kalian perhatikan, ada kelenjar parotis, itu yang ukurannya paling besar, muka bagian samping di bawah telinga, ada 1 pasang kiri dan kanan. Kemudian ada di lidah, di tepi lidah, itu kelenjar sublingual. Kemudian di bawah rahang, submandibular. Ya, jadi di rongga mulut ada 3 pasang kelenjar ludah, kelenjar parotis yang paling besar, kemudian di bawah rahang, submandibular, di bawah rahang bawah ya. Kemudian di tepi lidah, lidah bagian tepi, kelenjar sublingual kiri kanan. Oke. Kelenjar sublingual yaitu kelenjar yang berukuran paling kecil di antara kelenjar lainnya, menghasilkan air liur. Kelenjar ini berada di setiap sisi lidah dan mulut. Kemudian kelenjar submandibular yaitu kelenjar yang terdapat di bawah tulang rahang, mengeluarkan air liur di bawah lidah. Kelenjar parotis adalah kelenjar ludah yang terbesar, terletak di bagian samping wajah. Bersama dengan kelenjar ludah lainnya, kelenjar parotis ini berfungsi menghasilkan air liur. Jadi 3-tiganya menghasilkan air liur. Untuk apa? Membantu pencernaan, karena mengandung enzim amilase atau ptialin. Di mana kandungan saliva atau air liur itu hampir 100% adalah air. Kemudian ada zat kalsium, fosfor, natrium, magnesium, dan enzim amilase atau ptialin yang punya fungsi mencerna karbohidrat menjadi glukosa. Nah, fungsi air liur atau saliva untuk melumasi mulut agar tidak kering, sebagai pelicin, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, membantu pencernaan makanan di dalam air liur karena mengandung enzim amilase. Saya jelaskan lagi, amilase atau ptialin berfungsi mengubah, mencerna karbohidrat menjadi gula. Karbohidrat adalah senyawa kompleks, diubah menjadi senyawa lebih sederhana berupa gula. Oke, yang berikutnya adalah tadi dari mulut dicerna secara kimiawi ya. Jadi selain mekanik, kimiawi di situ di mulut dibantu oleh kelenjar ludah yang mana memproduksi air liur. Kelenjar ludah memproduksi air liur, di dalam air liur ada enzim amilase secara kimiawi. Jadi di mulut ada mekanik, ada kimiawi. Kemudian diteruskan ke ini, kerongkongan. Di sini kan di video pencernaan mekanik sudah dijelaskan ya, dengan gerakan peristaltik makanan akan menuju ke lambung. Ini diperbesar lambung. Nah, di sini di lambung juga selain ada mekanik, gerakan meremas-remas juga secara kimiawi. Mengapa? Karena di lambung itu dihasilkan enzim ya. Jadi lambung sebagai tempat menampung makanan dari kerongkongan, nanti di situ terjadi mekanik. Setelah mekanik dilanjut dengan kimiawi. Mengapa? Karena lambung itu ada enzim yang dapat membantu proses pencernaan kimiawi. Enzimnya berupa pepsin, lipase, asam klorida atau HCl. Oke. Fungsi HCl atau asam lambung sebagai aktivator pepsinogen, sebagai antiseptik, membantu pemecahan bahan makanan di lambung. Di sini adalah mengubah protein menjadi pepton. Ya, yang enzim
ya, enzim pepsin di lambung. Kan tadi ada enzim maaf, ini khusus HCl ya. Jadi HCl sebagai aktivator pepsinogen, sebagai antiseptik, membantu pemecahan bahan makanan di lambung. HCl yang tiba bersama enzim di duodenum ini merupakan aktivator duodenum. Kemudian makanan yang sudah dicerna nanti di lambung, selain HCl ada pepsin ya. Nanti saya jelaskan apa sih fungsi pepsin. Nah, nanti sedikit demi sedikit makanan nanti akan turun ke duodenum dalam jangka antara 3 sampai 5 jam. Nah, sekarang fungsi renin pepsin yang di lambung ya. Nah, renin ini masih di lambung. Renin sama seperti pepsin, yaitu berada di dalam lambung. Enzim renin memiliki fungsi untuk mengendapkan kasein yang ada di dalam susu. Sedangkan pepsin yang ada di lambung itu ya, yang karena dihasilkan oleh kelenjar lambung, ini memiliki fungsi mengubah protein menjadi pepton. Nah, nanti dalam jangka waktu 3 sampai 5 jam semua hasil pencernaan HCl, renin, pepsin akan menuju ke duodenum. Oke, sekarang kita lanjut ke duodenum. Di duodenum ada proses apa? Di duodenum nanti mendapat enzim dari pankreas. Pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Bisa kalian lihat usus 12 jari itu yang berhubungan dengan pankreas ya, itu atau lebih jelasnya ini. Jadi di duodenum bisa kalian perhatikan, atau usus 12 jari itu mendapat enzim dari pankreas dan juga mendapat cairan empedu dari kantong empedu. Nah, pankreas memproduksi 3 macam enzim, yaitu ada lipase, di mana lipase ini menguraikan lemak. Kemudian ada tripsin, ini mencerna protein menjadi asam amino. Di lambung, protein diubah menjadi pepton oleh enzim pepsin ya. Jadi di lambung tadi protein diubah menjadi pepton oleh enzim pepsin. Setelah itu kan turun ke duodenum ya makanan. Nah, di duodenum pepton diubah menjadi asam amino oleh siapa? Tripsin. Nah, di situ tertulis tripsin mencerna protein. Maksudnya lebih spesifik adalah mencerna ya, atau memecah pepton menjadi asam amino. Jadi protein senyawa yang besar, kemudian lebih kecil lagi pepton, yang kecil yang siap diserap adalah asam amino. Jadi protein, pepton, asam amino ya protein. Oke, kita lanjut. Di pankreas juga memproduksi amilase. Mengingat kadang-kadang kita makan kan yang mengandung karbohidrat di mulut tidak 100% ada, tidak 100% terubah menjadi glukosa ya, lebih-lebih kalau mengunyahnya tidak lama, jadi tidak semuanya diubah menjadi glukosa. Nah, karbohidrat yang belum diubah menjadi glukosa di duodenum akan diubah menjadi glukosa oleh amilase, tapi amilase yang diproduksi oleh kelenjar pankreas. Oke, jadi di duodenum sudah selesai pencernaan mekanik, dibantu oleh 3 macam enzim, lipase, tripsin, amilase. Kemudian dilanjut makanan menuju ke usus halus. Sebenarnya usus halus itu ada 3 bagian ya, mulai dari duodenum ya. Duodenum itu tadi sudah dengan bantuan enzim pankreas. Setelah itu masuk ke yejenum. Apa fungsi yejenum? Yejenum atau disebut usus kosong, ini makanan yang telah dipecah di usus 12 jari dipecah lagi supaya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh sel-sel tubuh. Kemudian
di Yejenum ini hampir 90% terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Jadi karbohidrat dalam bentuk gula, kemudian protein dalam bentuk asam amino, lemak dalam bentuk asam lemak, dan sari makanan yang lain ya, vitamin ya, mineral dan sebagainya, itu diserap di Yejenum, atau Yejenum sering disebut usus penyerapan. Kemudian setelah itu masuk di ileum. Apa fungsi ileum? Menyerap nutrisi makanan yang belum terserap di usus kosong. Jadi dilanjut lagi di ileum, mana yang belum terserap. Nah, di ileum menyerap. Fungsi lain dari ileum adalah mengatur katup ileosekal agar tidak terjadi reflux dari usus besar ke usus halus. Oke. Nah, ini adalah ada animasi pencernaan di mulut ya. Itu terjadi pencernaan mekanik, kimiawi, kemudian masuk ke ditelan ya, ditelan menuju ke esofagus atau kerongkongan dengan bantuan lidah. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, makanan akan menuju ke lambung, bisa kalian perhatikan. Nah, di lambung di sini selain pencernaan mekanik juga ada kimiawi ya, perhatikan lagi. Dari lambung akan menuju ke duodenum. Di duodenum berlangsung kimiawi. Nah, dari duodenum masuk ke usus halus yang lainnya, yaitu usus kosong dan penyerapan. Nah, diserap, tinggal sampahnya. Sampahnya nanti akan masuk ke usus besar ya, itu, dan keluar melalui anus. Nah, ada lagi nih ya, perhatikan langsung aja di usus kosong dan usus penyerapan, sari-sari makanan akan terserap oleh plasma darah kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Perhatikan. Dan sampahnya ditampung dulu di usus besar, setelah itu terbentuk feses, ditampung di rektum, keluar ya. Demikian tentang proses pencernaan kimiawi. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pencernaan kimiawi adalah memecah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Mana yang dipecah? Karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat dipecah atau disederhanakan menjadi gula oleh enzim amilase, sedangkan protein diubah menjadi pepton oleh enzim pepsin, kemudian diubah lagi menjadi asam amino oleh enzim tripsin, sedangkan lemak oleh enzim lipase menjadi asam lemak. Begitu. Jadi hanya 3 senyawa kompleks, yaitu karbohidrat, protein, lemak yang dicerna secara kimiawi itu. Nah, penyerapannya di usus penyerapan, jadi zat yang diserap dalam bentuk gula, asam amino, kemudian asam lemak, kemudian vitamin, mineral dan sebagainya. Oke, demikian tentang pencernaan kimiawi. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk anakku kelas 8. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.